Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud. Nabi Soleh sendiri masih memiliki hubungan saudara dengan Samud, yaitu nasabnya sama-sama bermuara pada keturunan Sam bin Nuh. Jadi Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Samud, sedangkan Samud adalah keturunan Ad, yang telah memiliki banyak keturunan anak dan cucu hingga membentuk suatu kaum atau suku yang dikenal dengan suku kaum Samud. Setelah bencana yang menimpa kaum Ad seperti yang sudah dikisahkan pada kisah sejarah Nabi Hud sebelumnya, maka keturunan kaum Ad yang tersisa akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seiring dengan berlalunya waktu, setelah wafatnya Nabi Hud, iblis dengan segala tipu dayanya, perlahan tapi pasti kembali menggoda umat manusia. Kaum Samud tinggal di daerah di dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam. Kaum Samud sama seperti kaum Ad sebelumnya. Mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dalam hal beternak dan bercocok tanam. Oleh karenanya mereka dapat hidup makmur dan sejahtera di Hadramaut. Tak sampai di situ, mereka pun Allah limpahi karunia berupa kekuatan fisik yang tangguh. Mereka sanggup membangun gedung-gedung yang tinggi, mengukir gunung-gunung hingga menjadi pemandangan yang indah menakjubkan. Mereka pun mampu membuat tebing-tebing gunung menjadi rumah-rumah yang indah dengan melubanginya dan memahatnya. Akan tetapi seperti kaum Ad sebelumnya, kaum Samud pun akhirnya menjadi takabur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal Tuhan selain berhala yang mereka sembah dan mereka buat sendiri serta mereka jadikan Tuhan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya pesuruh di sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan seksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjukan olehnya dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud, yang kepada mereka telah diutuskan Nabi Saleh seorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati dan ramah tamah dalam pergaulan. Dakwah Nabi Saleh cukup mengguncangkan masyarakat. Nabi Saleh terkenal dengan kejujuran dan kebaikan. Kaumnya sangat menghormatinya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya dan memberikan wahyu padanya untuk berdakwah kepada mereka. Mereka menganggap Nabi Soleh gila, terkena sihir hingga kerasukan setan dan menjadikan omongannya ngawur. Mereka hanya akan mempercayai Nabi Soleh apabila mampu menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka, Nabi Soleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Kaum Samud yang ingkar dengan dakwah Nabi Soleh menuntut sebuah pembuktian dari Nabi Saleh sebagai bukti bahwa beliau adalah benar Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika mereka sedang berkumpul mengitari sebongkah batu yang besar. Tak lama berselang datanglah Nabi Soleh mendekati mereka. Pemimpin kaum Samud dan kaumnya menjadikan kesempatan tersebut untuk menghina Nabi Soleh. Pemimpin kaum Samud mengajukan tantangan kepada Nabi Soleh agar Tuhannya Saleh dapat mengeluarkan unta dari bongkahan batu tersebut. Nabi Soleh pun tersenyum dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan mampu berbuat apapun. Ia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Soleh memukulkan tangannya ke atas permukaan bongkahan batu yang ada di hadapannya. Kemudian secara tiba-tiba muncullah seekor unta yang gemuk, besar, dan bagus dari dalam bongkahan batu tersebut. Tentu saja, kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud terperanjat semuanya. Saking herannya, mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Soleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah.
Sembahlah Allah, dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya, kata Nabi Soleh menerangkan. Sejak itulah, sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari, orang-orang antre untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi Soleh agar beliau melarang kaumnya untuk mengganggunya atau membunuhnya. Beliau memerintahkan mereka untuk membiarkannya makan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyakitinya. Beliau mengingatkan mereka bahwa ketika mereka mencoba untuk mengganggunya, maka mereka akan mendapatkan siksaan dalam waktu dekat. Kebencian kaum kafir sekarang tidak hanya kepada Nabi Soleh alaihi salam. Sekarang kebencian terhadap Nabi Soleh berubah menjadi kebencian kepada unta yang diberkati itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Orang-orang kafir sangat membenci mukjizat yang agung ini dan mereka membuat rencana jahat untuk melenyapkannya. Para pemimpin kaum Samud sangat ingin menghabisi unta Nabi Soleh, tapi beberapa masih khawatir karena takut terkena kutukan Nabi Soleh. Di kalangan kaum Samud ada dua pemuda yang terkenal karena kejahatannya. Mereka berdua adalah pemimpin kaum Samud, yaitu Kidar bin Syalif bin Junda dan Misra bin Mahraj. Kidar bin Syalif tertarik dalam rencana membunuh Nabi Soleh dan untanya karena dia ditawari harta yang melimpah dari wanita Samud yang kaya raya bernama Saduk binti Al-Mihiyah. Saduk awalnya adalah istri dari salah satu pengikut Nabi Soleh. Saduk terkenal akan kecantikan dan kekayaannya. Tapi karena keingkarannya kepada Allah maka suaminya menceraikannya. Mereka adalah penjahat-penjahat kota yang terkenal. Mereka sepakat untuk melaksanakan kejahatan. Kegelapan semakin menyelimuti gunung. Kemudian datanglah malam tragedi. Unta yang diberkati itu sedang tidur dan mendekap anaknya yang kecil di dadanya. Anak unta yang kecil itu merasakan kedinginan dan mendapatkan kehangatan di sisi ibunya. 9 orang penjahat tersebut telah menyiapkan senjata mereka, pedang mereka dan tombak mereka. 9 laki-laki itu menyerang unta itu, lalu ia bangkit dan bangunlah anaknya dalam keadaan takut. Akhirnya, darah unta itu terkucur dan anaknya pun terbunuh. Nabi Soleh mengetahui apa yang terjadi, lalu beliau keluar dalam keadaan marah untuk menemui kaumnya. Beliau berkata kepada mereka, "Bukankah aku telah mengingatkan agar kalian jangan mengganggu unta itu?" Kaum Samud bukannya takut menghadapi kemarahan Nabi Soleh. Mereka malah membengkang dan menjawab, "Kami memang telah membunuhnya, maka datangkanlah siksaan kepada kami jika engkau mampu. Bukankah engkau berkata bahwa engkau termasuk utusan Tuhan?" Mendengar perkataan ini membuat Nabi Soleh tidak bisa berkata-kata lagi. Dengan wajah yang sedih Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surah Hud 65. Setelah itu Nabi Saleh segera pergi meninggalkan kaumnya. Beliau segera mengajak kaumnya yang beriman untuk segera keluar dari kota karena pada hari keempat siksaan itu akan datang. Dalam kurun 3 hari itu kaum Samud bersukaria menyaksikan Nabi Soleh dan pengikutnya pergi meninggalkan kota. Mereka mengira kalau mereka telah berhasil mengusir Nabi Soleh. Peringatan Nabi Soleh tidak membuat mereka takut. Malah dengan pongahnya mereka menunggu siksa Allah datang. Kemudian datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka. Maka pada hari keempat langit terpecah melalui teriakan yang keras, di mana teriakan itu menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian bumi berguncang dan menghancurkan apa saja yang di atasnya. Itu adalah satu teriakan saja yang membuat kaum Nabi Soleh hancur berantakan.
Kehancuran kaum yang durhaka kembali menimpa kaum Samud seperti kaum sebelumnya, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancur leburkan semuanya sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Soleh telah meninggalkan tempat tersebut.